Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom. Adik kakak mengapa? Shalom adik sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom. Ya, kakak yakin kondisi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah pasti sehat luar biasa. Kenapa? Iya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kakak yakin pasti semua adik-adik lagi senang. Kenapa? Karena adik-adik di rumah ada yang masuk TK, ada yang masuk SD, ada yang masuk SMP, dan ada yang naik kelas. Jadi semuanya itu membuat adik-adik sukacita. Karena itu, mari kita nyatakan juga pujian kita. Kita katakan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Baik adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun di dalam 2 minggu ini. Teman-teman kita yang berulang tahun ada sebanyak 18 orang. Yang pertama, Matthew Juliano Gisa. Yang kedua, Abre Damanik. Yang ketiga, Yulianti Saragi. Yang keempat, Neta Silalahi. Yang kelima, Ucok Pardede. Yang keenam, Renhat Girsang. Yang ketujuh, Sylvia Purba. Yang kedelapan, Chulseng Girsang. Yang kesembilan, Rehan Saragi. Yang kesepuluh, Jimmy Etan Lumbargao. Yang ke-11, Mendra Silalahi. Yang ke-12, Amisi Payung. Yang ke-13, Lionel Simarmata. Ke-14, Renhat Girsang. Ke-16, El Predit Purba. Yang ke-16, Ivana Saragi. Yang ke-17, Adia Silalahi. Dan yang ke-18, Glenn Silalahi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, sehat badannya, kuat imannya, menjadi berkat untuk semua orang, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, tema kita pada hari Minggu ini adalah hidup rukun. Iya, apa itu hidup rukun adik-adik? Terus, bagaimana supaya kita hidup rukun? Iya, sebentar lagi kita akan menemukan jawabannya yang akan dijelaskan sama kakak kita, kakak Irna Purudamani. Karena itu, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kami mengundang adik-adik untuk bangkit
serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang sungguh baik, yang mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu terus berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan adik-adik kami, sekolah minggu di KPS Rampung Merah ya Bapak. Ya Tuhan, saat ini kami mau melakukan ibadah sekolah minggu di KPS Rampung Merah. Kami mau berdoa, biarlah Engkau yang mengingatkan adik-adik kami yang ada di rumah, supaya mereka memiliki hati, memiliki kerinduan untuk datang memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat kami yang ada di tempat ini, yang melayani Tuhan saat ini. Biarlah ya Bapa, di dalam segala keterbatasan kami, Engkau yang memakai kami, dan Engkau yang memperlengkapi kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik kami yang berulang tahun di dalam 2 minggu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap pekerjaan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Dan kami mau terus berdoa untuk kedepannya. Kami yakin percaya juga Tuhan juga yang terus bekerja dalam kehidupan mereka dan yang memberikan yang terbaik bagi mereka ya Bapak. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan Dialah Tuhan berkenan. Dan ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ampunkan kami Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kucipta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarga Tuhan. Mari adik-adik kita puji Tuhan, kita katakan kucipta keluarga Tuhan. Kucipta keluarga
renungan kita hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita, Kakak Irna Purudamadi. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita puji Tuhan, kita katakan, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya, dan yang paling penting adik-adik sudah mempersiapkan hatinya untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semua untuk menundukkan kepala, lipat tangan, dan tutup mata. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa, karena berkat dan penyertaan-Mu kami boleh ada hingga saat ini. Bapa yang baik, kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah belajar titah, kami juga sudah belajar ayat hafalan. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah dalam hati kami. Biarlah kiranya Bapa, adik-adik sekolah minggu, kami semua tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Bapa, kami hadir dan kami sudah siap menerima berkat-Mu melalui sapaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini buat adik-adik semua, kita bisa buka dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kau ulang ya. Ayo semua buka Alkitabnya yang di rumah. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur ada di Perjanjian Lama. Ya, jangan ada cari di Perjanjian Baru, pasti nggak ketemu. Nah, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Adik-adik yang di rumah boleh ikutin kakak untuk membaca ayatnya. Ayatnya singkat ya, hanya 3 ayat. Jadi adik-adik di rumah boleh kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kakak mulai dari judul besarnya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun
dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajak adik-adik untuk hidup rukun. Ya, nah mungkin kalau kelas besar tahu ya apa artinya rukun. Nah, kelas kecil rukun apaan ya, Kak? Nah, kakak mau cerita sedikit. Kalau rukun itu sama dengan berdamai, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormatin. Ini paling sering kita lihat dalam keluarga. Misalnya yang bersaudara, abang dengan adiknya, kakak dengan adiknya. Bisa kita lihat hidupnya rukun atau tidak, hidupnya damai atau tidak. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajak adik-adik sekolah minggu semua untuk hidup rukun. Apa? Hidup rukun. Hidup rukun yang bagaimana, Kak? Kita mulai dulu hidup rukun dengan saudara kita. Saudara kita siapa, Kak? Ya, kita mulai dulu dari saudara kita yang ada di rumah. Apakah itu abang kita? Apakah itu kakak kita? Apakah itu adik kita? Kita mulai dulu hidup rukun, hidup damai, hidup saling mengasihi dengan saudara-saudara kita di rumah. Nah, kakak punya cerita. Dalam satu keluarga ada 3 anaknya. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiganya laki-laki. Ingat ya, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiganya laki-laki. Kalau anak pertama sama anak ketiga, karena sama-sama laki-laki, hobinya berantem, hobinya rebut-rebutan mainan, hobinya bikin keributan, buat rumah kotor. Tapi si anak perempuan selalu baik, diam, berusaha mendamaikan adik dan abangnya. Nah, namanya juga laki-laki, suka adu kekuatan, nggak senang digelut temannya, digelut abangnya, digelut adiknya. Nah, si kakak yang di tengah-tengah kadang bingung, kadang sedih. Pas mama papanya pergi kerja, abangnya sama adiknya berantem di rumah. Padahal papanya dan mamanya sebelum kerja bilang, kalian di rumah baik-baik ya. Apalagi seperti zaman sekarang, mungkin papa mamanya kerja, tapi karena adik-adik ini semua sekolah dari rumah, mereka di rumah. Dibilang mama sama papanya, nanti kalian buka handphone masing-masing, belajar ya, pesan mamanya. Jangan berantem, baik-baik di rumah ya, kata mamanya. Waktu mamanya belum pergi kerja, mereka bertiga bilang, siap ma, siapa? Jawabannya manis. Waktu sebelum mamanya pergi kerja. Tapi setelah mamanya pergi kerja, ada yang ribut karena nggak ada pensilnya. Ada yang ribut karena kehilangan penghapusnya. Ada yang ribut karena lupa dia buat bukunya di mana. Tadi abang pegang bukuku, kata si adik yang paling kecil. Datang kata si abangnya, tadi kau pinjam penghapusku, katanya. Dan ujung-ujungnya mereka berantem, ribut, hanya gara-gara lupa letakin buku, lupa letakin penghapus. Nah, si anak perempuan yang di tengah-tengah selalu bilang, abang, kan abang paling besar, ngalah bang. Nah, si anak perempuan yang di tengah-tengah bilang sama si adiknya, dek, walaupun kau paling kecil, jangan melawan sama abang, jangan manja, mama nggak ada loh, kita bertiga. Bolak-balik begitu. Tapi si kakak yang di tengah-tengah rajin mengingatkan, rajin menegur abang dan adiknya untuk berdamai.
rajin mengingatkan untuk saling mengasihi. Yang anak perempuan yang di tengah-tengah bilang, "Bang, tadi kan abang sudah dititipin mama tanggung jawab, biar kita nggak ribut. Dek, tadi kan gak diingetin papa, walaupun adik paling kecil, jangan nakal, jangan melawan." Si anak perempuan yang di tengah-tengah ini rajin sekali mengingatkan abang dan adiknya untuk selalu berdamai, untuk selalu saling mengasihi, untuk selalu saling berbagi. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak semua anak-anak sekolah minggu supaya bisa seperti sikap anak perempuan tadi, rajin mengingatkan, rajin mengajak temannya, dan mau melakukan. Kita harus rukun ya, kita harus kawan ya bang, kita harus kawan ya kak. Kita semua harus saling mengasihi. Karena apa? Karena firman Tuhan menghendaki kita semua saling mengasihi. Nah, di sini di ayat 1 dari pasal 133 Mazmur ini dia tekankan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya, alangkah indahnya bila semua anak sekolah minggu diam bersama, hidup dengan rukun, hidup dengan damai, hidup dengan penuh kasih sayang, hidup penuh cinta, hidup penuh rasa saling menghargai. Nah, bagaimana itu bisa diterapkan? Nah, adik-adik mulai dulu dari dirinya sendiri. Mulai dulu dari lingkungannya sendiri. Kakak yakin dan percaya kalau adik-adik semua bisa hidup damai, bisa saling mengasihi, bisa saling mengalah, bisa belajar saling memberi di dalam rumah, di dalam keluarga. Kakak yakin dan percaya adik-adik sekolah minggu juga bisa saling menyayangi, saling memberi, saling menghargai, saling menghormati buat orang-orang di luar rumah. Karena apa? Karena adik-adik sudah terbiasa, sudah memiliki darah untuk mengasihi, sudah memiliki darah untuk memaafkan, sudah memiliki keinginan hati, dan adik-adik meyakinkan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menyayangi adik-adik semua. Nah, adik-adik, mari kita terapkan firman Tuhan ini. Yakin dan percayalah, buat adik-adik sekolah minggu yang mau hidup berdamai dengan keluarganya, dengan abang, kakak, adiknya, yang mau hidup berdamai dengan teman-temannya di sekolah, yang mau hidup berdamai dengan teman-temannya di rumah, yang mau hidup berdamai mungkin dengan sepupu-sepupunya, yang mau mengasihi, percayalah, berkat Tuhan pasti menghampirimu. Berkat Tuhan pasti menghampirimu. Dan di sini dikatakan seperti embun gunung Hermon yang mengalir turun ke, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ingat ya adik-adik, sebab kesanalah berkat Tuhan akan melimpah. Adik-adik yang mau menjalankan perintah Tuhan dengan mengasihi saudaranya, dengan mengasihi temannya, dengan mengasihi orang tuanya, dengan mengasihi saudara-saudaranya, berkat Tuhan akan melimpah untukmu. Nah, kalau tadi menghargai, menerima dan menyayangi kakak dan abangnya, terlebih lagi adik-adik sekolah minggu juga harus menghargai, menyayangi, menghormati orang tuanya. Ya, terlebih juga adik-adik sekolah minggu
harus menyayangi, harus menghargai, harus menghormati orang tuanya. Karena di dalam hukum Taurat yang kelima jelas dikatakan, hormatilah orang tuamu. Hormatilah orang tuamu. Nah, kakak yakin dan percaya dengan memegang Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, adik-adik akan hidup dalam berkat Tuhan. Adik-adik akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Kakak undang adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat sapaan firman-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, biarlah kami boleh semakin hidup rukun dengan saudara kami, dengan teman kami, dengan orang-orang di sekitar kami, agar kami boleh memancarkan terang-Mu. Inilah kami Bapa, kami mau serahkan sisa ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Berikanlah apa yang patut kita berikan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, orang tua akan mengumpulkan persembahan yang adik-adik berikan kepada pengurus sektor, dan pengurus sektor akan menyantarkan persembahan tersebut ke gereja. Waktunya kita mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk mengumpulkan persembahan adalah Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Saatnya kita mengumpul persembahan, kita angkat pujian sejuta, sejuta, sejuta. Adik-adik, saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat hari ini, hari yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya Bapa, persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan persembahan kami ini boleh dikelola dengan baik. Bapa, kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, ampuni juga kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kuruskan dan layakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami agar